Perkenalkan, aku Adelia Diramawati dari akuntansi eh, yang sedang melakukan KKN tim 2 Undip tahun 2021. Nah, kali ini aku akan berbagi informasi mengenai pentingnya pembukuan bagi usaha kecil atau UMKM dan juga penetapan harga jual produk. Nah, yang pertama, pentingnya pembukuan bagi usaha kecil atau UMKM. Nah, kenapa mengambil topik ini? Karena seringkali pembukuan itu memang masih dianggap hal yang tidak terlalu penting saat seseorang memulai usaha, utamanya bagi usaha kecil atau UMKM. Nah, mungkin karena anggapan sulit dan makan banyak waktu, kurang mengerti di mana nyusunnya, atau harus keluar banyak uang buat bayar akuntan, atau fokus ke pemasaran dan keuntungannya saja. Atau bukan itu cuma buat perusahaan besar aja. Nah, padahal anggapan ini salah besar. Padahal pembukaan itu sangat penting bagi sebuah bisnis, baik itu usaha kecil atau besar maupun UMKM, agar tidak terseret oleh kegagalan untuk mengetahui masalah keuangan dengan tepat. Apa sih itu pembukuan? Pembukuan adalah suatu proses pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan saat usaha berlangsung, yang meliputi transaksi penjualan, pembelian, pendapatan, pemasukan, dan pengeluaran ke dalam catatan akuntansi. Nah, mengapa pembukuan bagi suatu usaha itu penting? Yang pertama, sebagai perencana dan penilai. Nah, dengan pembukuan, kita dapat mengetahui rencana bisnis ke depannya karena semua biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi dan biaya operasional usaha diketahui dengan jelas. Nah, jika pembukuan tersebut tidak ada, maka pengusaha akan kesulitan saat menentukan rencana bisnis yang selanjutnya. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah transaksi. Jadi dengan menyusun pembukuan, kita dapat mengetahui transaksi apa saja yang dilakukan oleh suatu usaha secara detail dan mudah dipantau. Yang ketiga, untung atau rugi. Jadi dengan pembukuan, kita dapat mengetahui besarnya keuntungan dan kerugian suatu usaha dari data keuangan. Jadi data keuangan dari pembukuan ini akan menunjukkan bagaimana jumlah keuntungan dan kerugian yang didapatkan. Yang keempat, pergerakan aset, modal, dan hutang. Jadi dengan menyusun pembukuan, kita dapat mengetahui jumlah aset dan modal yang kita miliki, serta besaran hutang akan terpantau dengan jelas. Ini juga meminimalkan risiko terjadinya kecurangan dalam aset dan modal yang kita miliki. Terus yang kelima, mendapatkan pinjaman bank. Jadi dari pembukuan ini pihak bank dapat menilai kinerja suatu usaha dari pembukuannya, layak atau tidak layak. Jadi jika usaha yang dijalankan mempunyai pembukuan yang jelas, maka pihak bank dapat dengan mudah menilai usaha tersebut apakah memang layak untuk mendapat pinjaman dari bank atau tidak. Nah, penetapan harga jual produk. Apa itu harga jual? Jadi menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Biaya tahun 2005, harga jual adalah besarnya harga yang akan dibebankan kepada konsumen dan diperoleh atau dihitung dari biaya produksi ditambah biaya non produksi serta laba atau keuntungan yang diharapkan. Dan apa saja sih yang dapat menentukan harga jual itu? Yang pertama, siapa konsumen bisnismu? Jadi, kenali konsumen bisnismu. Bicaranya adalah dengan melakukan riset pasar atau juga bisa melakukan survei melalui media sosial dengan informasi produk yang sejenis. Survei konsumen ini bertujuan agar kita mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen dan juga mengetahui tingkat perekonomian target konsumen yang ingin dituju. Nah, misalnya, produk konektor masker dengan target konsumen yang ditujunya adalah konsumen menengah ke atas. Nah, hal ini dapat mencegah ketidaksesuaian harga produk dengan kemampuan konsumen untuk membeli, sehingga produk lebih mudah diterima konsumen. Dan jangan lupa bahwa harga menentukan kualitas produk yang ditawarkan kepada target konsumen yang kita miliki. Kedua, kompetitor bisnis atau pesaing.
Jadi kita juga perlu mempertimbangkan harga jual yang ditawarkan pesaing yang memiliki produk yang sama. Pastikan bahwa harga jual produk kita ini dapat bersaing dengan harga jual pesaing. Artinya juga harus memperhatikan tingkat keuntungan yang akan kita dapatkan. Ketiga, ketahui biaya yang dikeluarkan. Jadi jangan sampai harga jual yang kita tetapkan tidak dapat menutup biaya-biaya yang telah terjadi. Terus yang keempat, ketahui target pendapatan. Jadi, apakah harga tersebut dapat memberikan keuntungan yang diharapkan dan harus sesuai dengan pangsa pasar yang dituju. Jadi kita juga harus mempertimbangkan target pendapatan atau laba yang akan diperoleh. Dalam menentukan target pendapatan, banyak hal yang harus kita perhatikan seperti faktor biaya produksi, terus pemasaran, dan jumlah penjualan produk yang kita inginkan. Selanjutnya, cara menentukan harga jual produk. Yang pertama, margin pricing, yaitu dengan menentukan seberapa besar persentase profit atau keuntungan tiap produk. Terus dengan menggunakan margin pricing ini, kita dapat mengukur apakah laba yang kita ambil itu terlalu besar atau tidak, terus apakah harga jual yang Anda patok itu terlalu mahal atau tidak. Terus yang kedua, markup pricing. Nah, kalau menggunakan markup pricing, ini adalah menentukan harga jual dengan menambahkan persentase profit atau keuntungan yang diinginkan. Terus yang ketiga, ada paket, bundling, atau grosir. Jadi, dengan cara menggabungkan beberapa produk dengan harga jual yang lebih tinggi, tapi biaya satuannya rendah. Yang pertama, margin pricing. Jadi sebelum menghitung margin pricing, itu kita perlu mengetahui berapa harga jual yang kita inginkan. Jadi Anda dapat membandingkan harga jual dengan kompetitor atau pesaing. Nah, rumusnya itu margin sama dengan harga jual dikurangi harga modal dibagi harga jual. Nah, contohnya, misalnya jika Anda ingin menjual konektor masker dengan harga 13.000, sedangkan modal yang Anda keluarkan adalah 7.000 per unit produk. Nah, sehingga perhitungannya margin sama dengan harganya 13.000 dikurangi dengan modal yang dikeluarkan 7.000 dibagi dengan harganya sama dengan 46%. Jadi, Anda mendapatkan keuntungan 46% dari setiap produk yang terjual. Nah, batas wajar profit yang ideal adalah 50% dari harga modal. Selanjutnya, yang kedua, markup pricing. Jadi, rumus ini paling sering digunakan oleh pelaku bisnis, misalnya produsen barang atau layanan sendiri, reseller, dropshipper, atau just tip. Nah, rumusnya, harga jual sama dengan modal dikalikan ada modal sama dengan modalnya itu 7.000 ditambahkan dengan modal dikalikan laba yang diinginkan 50% sama dengan 10.500. Jadi untuk mendapatkan keuntungan 50%, Anda harus menjual 10.500 per unit produk. Nah, yang ketiga, menggunakan paket, bundling, atau grosir. Nah, strategi ini sering digunakan untuk meningkatkan volume penjualan. Nah, total profit memang tidak sebesar penjualan satuan, namun kuantitas produk yang dijual itu akan meningkat. Nah, karena sistem ini sangat menggiurkan bagi konsumen. Terus total keuntungan tidak akan sisi jauh dengan penjualan satuan. Contohnya, Anda menjual satu produk konektor masker dengan harga 11.500, tapi Anda juga membuat paket 30.000 untuk 3 produk konektor masker. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba ya.